wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari unit tim psikologi unit MA. Bagaimana kabar pada pagi ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Nama saya Diska Adisanugroho dan rekan-rekan saya yang berasal dari tim psikologi unit MA. Di sini kami akan melaksanakan tes kemampuan skolastik. Sebelumnya kalian sudah mendengar atau belum kemampuan tes skolastik? Belum. Nah, sebelum kita mulai tes pada hari ini, saya tanya terlebih dahulu apakah sudah makan pada hari ini? Sudah. Baik. Selanjutnya saya akan membagikan buku tes, yaitu tes skolastik. Sebelumnya ada yang mau dikamar terlebih dahulu sebelum melaksanakan tes? Tidak ada. Saya langsung aja. Saya akan bagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Mohon diisi untuk nama, tes, dan tanggalnya. Ingat, buku ini tidak boleh saudara dan saya akan bagikan secara terbalik. Satu baik. Silakan buka. Saya akan membacakan petunjuk umum dari tes kemampuan skolastik ini. Yang pertama, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda melaksanakan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Yang kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Yang ketiga, tes ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian 1, tes kemampuan berpikir verbal, dan 2, tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Dan keempat, jangan sekali-kali Anda membuka tanda, memberikan tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Selanjutnya, apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasannya. Dikerjalah secara secepat mungkin dan setertib mungkin, sebab tes ini diberikan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati untuk tes berikutnya. Bekerjalah lebih baik lagi. Sekarang kita buka di bagian 1, tes kemampuan berpikir verbal. Saya berikan contohnya. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal tersebut. Contoh 1, titik-titik berhubungan dengan air. Bagaimana makan berhubungan dengan titik-titik? Manakah pasangan yang cepat menurut Anda? D. Bagus. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bagaimana makan berhubungan dengan nasi? Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Yang contoh kedua yaitu titik-titik berhubungan dengan siang hari
sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Jawabannya B. Ya betul. Untuk soal itu adalah pasangan kata, yaitu B, makan siang sama dengan pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Bila tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Contoh 3, titik berhubungan dengan 1, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Mana jawaban yang benar menurut Anda? Baik, jawaban betul untuk soal adalah pasangan kata D, pertama dan kedua, sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan 1, sebagaimana kedua berhubungan dengan 2. Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakan disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang satu jawaban atau pilihan salah satu, pasangkan kata yang terbaik atau paling benar menurut pemikiran Anda sekalian. Waktu saya mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah berbunyi. Silakan buka di bagian tes 2, yaitu tes kemampuan berpikir numerikal. Saya bacakan petunjuknya. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal, dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar, maka antara 4 pilihan jawaban pertama A, B, atau D dan E sebagai jawaban Anda, pilihlah E, yaitu semua jawaban salah atau tidak benar. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satu pun di antara 4 pilihan jawaban pertama. Perhatikan contoh nomor 1. Jumlahkan 13 ditambah 12. Manakah jawaban yang benar menurut Anda? Ya benar, jawaban yang benar yaitu 25. Jadi berikan tanda silang pada huruf B. Contoh nomor 2 yaitu pengurangan 30 dikurangi 30. Mana jawaban yang benar? Semua jawaban salah, mana jawaban yang benar 10. Ya, bagus Mbak. Jawaban yang benar untuk soal itu dari antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun. Yaitu jawaban yang benar adalah E tadi ya. Ingatlah, tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dan 2/4, maka yang betul 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Waktu saya mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah selesai. Silakan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes dan saya akan ambil satu persatu. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes kemampuan mekanik. Saya akan bagikan soalnya atau lembar jawabannya. Ingat, saya bagikan lembar atau soalnya saya bagikan secara terbalik. Jangan dibuka sebelum ada instruksi dari saya.
Silakan dibuka untuk halaman 1. Saya bacakan petunjuk umum pengerjaannya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Yang kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diberitakan oleh petugas. Dan ketiga, jangan sesekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembaran jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan, jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya kita buka halaman 2 untuk tes kemampuan berpikir mekanik. Petunjuk cara pengerjaan saya bacakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh pada X. Pada halaman ini, contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat apabila sama berat? Jawabannya benar? B. Baik, jawabannya benar B, karena di dalam gambar tersebut A lebih jauh dari berat yang B, jadi ditanggung oleh berat B. Selanjutnya, sekarang lihat contoh Y. Pada contoh kedua, pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka langsung saja A dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C. Benar, karena jawaban yang C menunjukkan gambar tersebut timbangan yang seimbang. Pada halaman-halaman berikut, gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan, bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. Perhatikan setiap gambar dengan seksama dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban tersebut. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan Anda 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya saya beri waktu 30 menit. Saya mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan masukkan jawaban ke dalam lembar soalnya. Saya akan sambil satu persatu. Gimana, masih semangat teman-teman? Baik, kita akan lanjut dengan tes terakhir, yaitu tes relasi ruang. Saya akan bagikan soalnya atau lembar jawabannya. Dan saya akan berikan soalnya. Ingat, buku ini tidak boleh dibuka sebelum ada instruksi dari saya. Silahkan buka dari halaman 1.
Saya bacakan petunjuk umum dari tes reaksi ruang ini. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sesekali saudara membuat tanda coretan atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan setertib mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya diberikan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang telah ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Segera buka di tes kemampuan reaksi ruang. Saya akan menunjukkan contoh pengerjaannya. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan 3 dimensi. Pola-pola selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan. Yang merupakan pilihan jawaban hanya satu dari keempat dari pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang berbentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikan dua contoh berikut. Contoh yang pertama, yang manakah dari 4 bangunan 3 dimensi di atas A atau B atau C ataupun D yang dapat bentuk pada pola bersangkutan? Tampak dengan jelas. Jawaban yang benar C. Baik, jawaban yang benar adalah C. Silakan Anda menyilang pada huruf C. Perhatikan contoh nomor 2. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu berbentuk, maka bangunan 3 dimensi harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 diantaranya permukaan itu akan merupakan permukaan yang lebar dan dari sebuah kotak. Salah satu diantaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak. Apabila diperhatikan keempat bangunan 3 dimensi itu dalam contoh di atas, itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah, sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Mana jawaban yang benar? D. D. Baik, silakan menyilang huruf D pada jawaban yang benar. Ya. Pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi huruf silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes ini terdiri dari 60 soal. Saya beri waktu 25 menit untuk pengerjaannya. Saya mulai dari sekarang.
kalian sudah selesai, silakan memberi jawaban menuju ke buku tes. Sekian dari saya. Untuk terima kasih sudah mengikuti tes pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya pada pribadi minta maaf bila ada kekurangan dan salah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Perkenalkan terlebih dahulu, nama kami dari rekan-rekan tim psikologi Universitas PGRI Madiun. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang sakit? Tidak ada. Sebelumnya sudah sarapan untuk menuju ke sini? Sudah. Baik. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu di dalam kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti tes CFIT? Belum. Nah, di sini ada tes CFIT, yaitu tes ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif dalam berbagai konteks. Dalam tes ini dapat mengidentifikasi individu yang berpotensi memiliki masalah atau kesulitan dalam memproses informasi. Sebelum melaksanakan tes ini, teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak ada. Dan teman-teman siapkan kursi senyaman mungkin untuk melaksanakan tes pada hari ini. Sudah nyaman? Ya. Sudah. Lanjut, kita laksanakan tes pada hari ini. Saya akan membagikan lembar jawaban yang nantinya kalian isi. Ini berjumlah 3 orang. Dan ada beberapa buku tes yang saya bagikan. Ingat, buku tes ini tidak boleh dicoret-coret ataupun dibuka sebelum ada instruksi dari saya. Baik, saya bacakan petunjuk cara pengerjaannya. Silakan dibuka teman-teman sekalian. Ingat, oh ya, di sini ada nama, terus nomor absen kalian, sekolah, dan tanggal testing serta tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya sendiri bisa dituliskan pada tanggal lahir kalian, semisal tahun 2002, terus bulan 5 tanggal 10. Jadi usia kalian dikurangi tanggal tes ini, yaitu tanggal 27 bulan 11 2023. Ini semisalnya yaitu 21 tahun 5 bulan 10 hari. Seperti itu ya teman-teman. Baik, perhatikan contoh pengerjaan nomor 1. Di sini ada sebuah ranting, di mana ranting tersebut semakin ke kiri semakin miring. Manakah jawaban yang sesuai dari ranting tersebut? C. Baik, bagus. Yang kedua, di sini ada beberapa kotak, ibaratkan seperti bendera. Dalam kotak tersebut ada beberapa asiran yang semakin ke kiri semakin penuh. Manakah yang jawaban yang paling benar? Baik. Selanjutnya ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Saya beri waktu di 3 menit dimulai dari sekarang.
tes 1 selesai, silakan lanjut buka tes 2. Perhatikan contoh pengerjaan soalnya. Dalam tes 2 ini ada beberapa segitiga dari 5 kotak dan segitiga tersebut. Manakah yang sesuai dengan jawaban yang menurut Anda benar? B dan D, bagus. Yang contoh nomor 2, perhatikan ada beberapa lingkaran yang diasir dan tidak diasir. Manakah jawaban yang sesuai menurut kalian? C dan E, bagus. Baik, pengerjaan di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit. Baik, apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Kita lanjutkan di tes ketiga. Di tes ketiga ini contoh pengerjaannya bersama, yaitu ada beberapa garis yang diarsir dari 4 kolom tersebut. Manakah jawabannya paling benar menurut kalian? B. B, bagus. Yang kedua ada beberapa gambar ayam, di mana ayam tersebut ada yang diarsir dan ada yang tidak, serta menghadap ke kiri dan ke kanan. Manakah yang sesuai untuk jawaban tersebut? C. C, bagus. Dan nomor 3 yaitu ada beberapa lingkaran yang diarsir dan yang tidak. Manakah jawaban yang sesuai? F? Ya, bagus. Baik, pengerjaan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Baik, skala bentuk 3 ini selesai. Kita lanjut ke tes keempat, yaitu tes terakhir. Perhatikan contoh untuk mengerjakannya. Ada beberapa segitiga dan lingkaran di mana tengah-tengah tersebut ada sebuah titik. Di manakah jawaban yang benar menurut Anda? C, bagus. Dan nomor 2, contoh nomor 2 yaitu ada segi 4 dan segi 3. Manakah yang sesuai dengan jawaban yang Anda berikan? D, bagus. Dan ketiga yaitu ada segitiga di mana ada titik di tengahnya dan ada garis lengkung. Manakah yang sesuai? B. Baik, di sini ada beberapa 10 soal yang kalian harus kerjakan. Laksanakan dengan jujur dan tidak boleh menyontek. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, pengerjaan tes alat tes ini sudah selesai. Silakan kalian tutup buku tes dan masukkan lembar jawaban di dalam buku tes. Saya akan ambil satu persatu. Sudah? Baik teman-teman, di sini saya akan lanjutkan beberapa tes, di mana tes ini bernama tes skala 3 bentuk B. Saya akan bagikan lagi beberapa soal. Dan untuk lembar jawabannya. Baik, apakah sudah
sesuai semua? Sudah. Saya akan bacakan contoh pengerjaannya untuk skala yang satu ini. Perhatikan contoh tes 1. Di dalam tes 1 ini ada beberapa lingkaran di dalamnya dan dikotai. Manakah yang sesuai dengan jawaban tersebut? C. Jadi semakin ke kiri semakin kecil ya jawabannya. Yang kedua, ada sebuah lidi di mana lidi tersebut di dalam kotak ada lidi nomor 1, 2, dan ketiga. Manakah jawaban sesuai untuk melengkapinya? Baik. Yang ketiga, ada berapa gunting di mana gunting itu ada titik di dalamnya. Semakin ke kiri semakin turun. Manakah jawaban sesuai? Baik, bagus. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjut dengan tes 2. Dibuka tes 2-nya. Di sini ada beberapa contoh dari 5 gambar tersebut, dari mulai lingkaran yang tidak dihasil dan ada yang dihasil. Manakah yang sama dengan jawaban tersebut? B dan D, bagus. Selanjutnya ada beberapa kotak di dalamnya, di mana ada yang dihasil dan tidak dihasil. Manakah yang sesuai untuk jawaban yang kalian menurut Anda benar? C dan E, bagus. Silakan mengerjakan soal-soal yang di bawahnya. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, waktu pengerjaan selesai. Kita lanjut dengan tes 3. Di mana tes 3 ini ada beberapa di dalam gambar tersebut. Ada kotak yang diarsir, semakin ke kiri semakin tebal. Manakah yang sesuai dengan jawaban tersebut? F. Baik, bagus, jawaban yang benar. Selanjutnya ada jari telunjuk dari telunjuk tersebut yang di atas menghadap ke kiri dan sebelasnya menghadap ke kanan. Manakah jawaban yang benar? C. Baik, benar. Dan ketiga, ada beberapa garis di mana garis yang di atas diarsir dan yang di bawah tidak diarsir. Manakah jawaban yang benar? F. Baik, bagus. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Baik, sudah selesai semua ya mungkin. Ini tes terakhir yaitu tes 4. Silakan kalian buka. Perhatikan contoh pengerjaan dalam tes ini. Yang pertama itu ada beberapa lingkaran, di mana lingkaran tersebut ada sebuah balok. Di dalam balok tersebut ada titik. Manakah yang sesuai dengan gambar tersebut? C. Bagus, jawaban yang benar C ya teman-teman. Contoh nomor 2 yaitu ada sebuah segitiga, di mana segitiga tersebut ada yang di dalam dan ada yang di luar. Manakah yang sesuai dengan jawaban tersebut? D. Bagus, jawaban yang benar D ya teman-teman. Silakan disilang. Dan yang terakhir ada sebuah persegi yang berdiri dan garis di tengah-tengah persegi tersebut ada titik. Manakah yang sesuai dengan jawaban tersebut menurut kalian? Oh enggak? B. Baik, jawaban yang benar. Silakan mengerjakan tugas tersebut. Tugas tersebut saya beri waktu 3 menit dari sekarang.
Baik, pengerjaan tugas skala 3 bentuk B selesai. Silahkan masukkan lembar jawaban dan balik buku tes tersebut. Dan saya akan ambil dari yang paling terdepan. Iya, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih yang sudah mengikuti tes ini. Ingat, tes ini tidak mempengaruhi nilai kalian pada saat pelajaran berlangsung. Tes ini akan saya berikan kepada guru BK dan akan dianalisis bersama dengan tim kami. Terima kasih, sekian sudah mengikuti tes ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Reza Nugroho dari Unit Psikologi Unitma dan rekan-rekan saya yang sebagai observer. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sudah sarapan atau belum dari rumah? Sudah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruangan ini. Kami di sini akan melakukan tes minat jabatan. Sebelumnya kalian sudah mendengar dengan tes minat jabatan. Saya bacakan, yaitu tes minat jabatan itu untuk mengukur dan mengetahui kecenderungan minat seseorang dan beberapa jenis. Sebelumnya melaksanakan tes, silahkan teman-teman, ada yang ingin di kamar mandi sebelum melaksanakannya? Tidak ada. Kita melakukan tes ini secara waktu yang bersamaan. Jadi saya ingatkan lagi, untuk alat tulis, gunakan alat tulis yang sesuai dengan kalian. Tinggalkan HP dan lain-lain. Duduk senyaman mungkin untuk melakukan tes ini. Selanjutnya saya akan bagikan lembar jawaban untuk mengerjakan. Iya. Nah, selanjutnya saya akan bagikan buku tes. Ingat, buku tes ini tidak boleh dibuka sebelum ada instruksi dari saya. Saya akan bagikan secara terbalik. Sebelum membuka buku tes, kalian bisa membaca, itu ada kolom nama, kelas, nomor. Kalian tulis secara huruf besar dan ada tanggal testing serta tanggal lahir kalian. Silakan buka di bagian 1 untuk pengerjaannya. Saya akan membacakan petunjuk umumnya. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu di bagian 1 dan bagian 2. Soal-soal tes ini berupa uraian-uraian singkat tentang bermacam-macam pekerjaan. Setiap nomor terdiri atas 2 buah uraian pekerjaan. Tugas Anda ialah memilih salah satu pekerjaan dari setiap nomor tersebut, yaitu uraian pekerjaan yang paling Anda senangi. Meskipun pekerjaan tersebut merupakan cara mencari nafkah, tetapi Anda jangan mempertimbangkan beberapa gajinya, syarat-syarat sekolahnya, atau bagaimana pendapat orang lain tentang pekerjaan tersebut. Jadi Anda harus memilih salah satu dari setiap pasangan kegiatan atau uraian pekerjaan, meskipun keduanya sebetulnya tidak Anda senangi atau keduanya Anda sukai. Perlu Anda ketahui bahwa di sini tidak ada pilihan yang salah ataupun benar. Paham ya semuanya? Sekarang perhatikan dulu lembar jawaban bagian 1 yang saya bagikan tadi. Dari atas ke bawah terdapat huruf-huruf, yaitu A sampai L. Sedangkan dari kiri ke kanan terdapat nomor atau angka-angka. Cara pengerjaannya tes seperti berikut. Lihat contoh 1. A1, mengurus anak dan membantu pendidikan di panti asuhan. Selanjutnya F1, berjual beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat televisi, atau barang-barang yang lain.
Dari kedua uraian pekerjaan di atas, pilihlah salah satu yang Anda senangi. Misal Anda lebih senang memelihara anak dan membantu pendidikannya, maka berilah tanda silang. Tanda silang kodenya yaitu A1 untuk menuliskan jawaban Anda itu di lembar jawaban. Ikuti langkah-langkah berikut yang telah terpapar oleh petunjuk umumnya itu. Jadi di sini ada A sampai L. Di carilah lajur A sesuai dengan kode pekerjaan yang Anda pilih. A1 silakan dengan A1 yang terdapat dalam deretan angka-angka di sebelah kanan huruf A tersebut. Sudah paham ya? Paham. Baik, sekarang buka di halaman 2. Di sini akan tetapi apabila Anda lebih menyenangi berjualan beli mobil bekas, sepeda motor, pesawat, televisi atau barang-barang yang lain, maka kerjakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, lihat lembar jawaban bagian 1 yang tadi, carilah lajur F sesuai dengan kode pekerjaan yang Anda pilih. Yang ketiga, cari angka 1 yang terdapat dalam deretan angka-angka di sebelah kanan F. 4, berilah tanda silang pada angka 1 sebagai berikut sesuai gambar yang telah tersedia tersebut. Paham ya? Kerjakanlah di setiap nomor pada halaman berikut menurut langkah-langkah seperti pada contoh yang di atas. Dalam buku tes ini terdapat 120 nomor untuk bagian 1 dan 30 nomor untuk bagian 2. Anda tidak perlu memperhatikan atau memikirkan arti tanda-tanda tersebut pada buku tes ini maupun lembar jawaban yang telah saya berikan. Anda diberi waktu yang cukup untuk menjawab semua nomor dalam buku tes ini. Bekerjalah terus dari satu halaman ke halaman berikutnya. Pilihlah salah satu dari setiap pasangan soal dan beri tanda silang. Ada lembar jawaban menurut cara-cara yang telah ditunjukkan tadi. Apabila Anda sampai ke bagian 2, bacalah petunjuknya terlebih dahulu dan teruskan menjawab tes bagian 2. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat. Kerjakan setiap nomor. Jangan memberi tanda apapun pada buku tes ini dan silahkan bertanya bila ada yang bagian yang tidak jelas. Sebelum mengerjakan, saya akan berikan contoh cara pengerjaannya untuk agar urut dalam setiap pengerjaan. Jadi di sini ada A1 dan A2, F. Nah, ini lembar jawabannya kalian tekuk seperti ini. Jadi secara urut sesuai nomor tadi, 120 soal. Paham ya? Paham. Waktu dan tempat saya mulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, kita menuju ke petunjuk bagian 2. Di bawah ini saudara akan mendapatkan 3 macam uraian pekerjaan dalam setiap nomor. Pilihlah salah satu dari 3 pekerjaan dalam setiap nomor tersebut. Katakan bila saudara itu dengan memberi tanda lingkaran, memberikan pada lingkaran pada angka-angka di lembar jawaban. Sama seperti ketika mengerjakan di bagian 1. Jangan menuliskan jawaban dalam buku tes ini. Selamat bekerja. Jadi untuk bagian 2 ini sama dengan pekerjaan di bagian 1 menggunakan cara yang pertama, yaitu lembar jawaban ditaruh di atas soal buku tes ini. Jadi agar urut. Paham ya, jelas ya semuanya? Baik, silakan mengerjakan. Saya beri waktu mulai sekarang. Baik, silakan kumpulkan buku tesnya saja. Silakan buku tes dikumpulkan. Nah, di sini saya akan memberikan cara penyekorannya. Perhatikan di
bagian bawah itu ada A, B, C, D sampai L. Kalian jumlah, pilih mana yang semisal A berjumlah 20, B berjumlah 15, C berjumlah 5, D berjumlah 7 sampai dengan L. Jumlah di bagian 1 itu harus 120. Apabila tidak 120, kalian akan mengerjakan ulang di lain waktu. Paham? Paham. Yang kedua, di sini ada tanda plus, min, dan derajat. Kalian jumlah di bagian plus itu kalian pilih berapa. Semisal ada 5, kalian tulis semuanya mulai dari bagian A sampai L. Terus yang kedua di bagian min, kalian jumlah, kalian tulis ada berapa yang kalian pilih, dan derajat ada berapa yang kalian pilih. Paham? Paham. Untuk tanda plus, min, dan derajat ini tidak perlu kalian jumlahkan, cuma ditulis bagian. Selanjutnya di bagian 2 kalian balik. Di sini ada A, B, C sampai F. Jumlahkan semuanya sesuai dengan soal, yaitu 30 soal. Apabila kalian tidak kurang dari 30 soal atau lebih dari 30 jawaban, kalian bisa mengulangi tes di lain waktu. Paham semua? Paham. Baik. Setelah paham, kalian jumlahkan. Setelah itu, kalau sudah, saya akan tarik kembali lembar jawaban yang telah saya berikan. Baik, di sini saya sudah menerima jawabannya. Sebelumnya terima kasih banyak atas partisipasinya kalian untuk mengikuti tes ini, dan hasil tes ini akan saya berikan kepada guru BK yang bersangkutan di sekolah tersebut untuk menganalisis hasil tes tersebut. Dan apabila ada yang menanyakan tentang jawaban atau minat dan jabatan, kalian bisa menuju ke ruang BK yang telah ada di sekolah ini. Paham semua ya? Paham. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya akan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.